Lafaz istighfar merupakan salah satu zikir untuk memohon ampun kepada Allah. Harapannya, istighfar mampu menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat, tidak hanya untuk memohon ampunan. Kalimat zikir yang sering diucapkan Nabi Muhammad ini juga memiliki banyak keutamaan lain jika diamalkan. Kisah berikut ini menceritakan bagaimana ajaibnya amalan istighfar dalam kehidupan. Mulai dari kisah pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Berikut kisahnya. Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu ulama mazhab 4 yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya, ia begitu dielu-elukan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya, Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal, ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan salat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya, mengingat zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini. Ia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang salat asyar. Setelah asyar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun penjaga masjid tidak mengizinkan ia tidur di sana. Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan, silahkan pergi. Kata penjaga namun Imam Ahmad menolak, saya musafir, saya ingin istirahat di sini, jawab sang imam. Namun sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar, lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi, sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid melihat kondisi tersebut. Tukang roti tersebut memanggilnya. Hai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku. Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. Rumahku tidak jauh dari sini. Ini toko rotiku, di belakang sana, ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi. Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki ini, yakni ucapan zikir dan doa istighfar yang terus meluncur dari mulutnya tanpa putus. Sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini? Ia menjawab, sejak lama sekali, ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya, hampir dalam segala kondisi. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, lantas apa hasilnya? Ya, Allah mengabulkan semua permintaanku, jawabnya. Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah? Tanya sang imam. Si lelaki saleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Karena istighfarmu lah Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan saya datang ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmu lah marbot masjid melarang saya tidur di masjid. Karena istighfarmu lah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Saya lah Ahmad bin Hambal. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Maka dari itu hendaklah kita selalu ingat sabda Nabi Muhammad jikalau bersama istighfar ada kemudahan dari permasalahan yang mendera kita. Dan amalan pembuka pintu rezeki yang mujarab dari Al-Quran dan hadis. Penting untuk diingat, bahwa istighfar harus dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya ucapan bibir, tetapi juga melibatkan hati dan niat yang ikhlas. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan ampunannya, serta memberikan segala kemudahan bagi kita. Amin.